Oke guys, jadi ini ada berita dari Kompas TV yang berjudul Pramono tak takut Jokowi akan intervensi Pilgub Jakarta. Sudah di ujung, semua orang datanya tahu. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi jawaban Pramono Anung sangat mengejutkan sekali ketika ditanya oleh wartawan soal adanya dugaan intervensi dari Pak Jokowi di Pilkada Jakarta. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ya. Mas kan hari ini Jokowi bertemu Prabowo melanjutkan hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dari Mas sendiri ada takut ada intervensi kah dari Oh enggak. Ini guys. Saya sama sekali, saya selalu berprasangka baik dengan siapapun ya. Apalagi ini kan sudah ranahnya adalah ranah di KPUD provinsi. Ya. Dan ini sudah di ujung sehingga datanya semua orang tahu. Kalau dari tim di paslon sebelah ini kan menilai juga dari KPU dan Bawaslu ini dianggap tidak profesional gitu. Saya melihat minimnya partisipan dalam pilkada Jakarta kalau dari tim Mas ini melihatnya. Ya mungkin kalau saya melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPUD sudah cukup baik dan angka ini kan bukan hanya dialami di Jakarta tapi hampir di seluruh daerah karena ada kebosanan. Setelah pemilu legislatif, pemilu presiden, kemudian masuk dalam pemilu kada ini. Sehingga dengan demikian kalau saya pribadi melihat bahwa sosialisasinya sudah dilakukan cukup baik, bahwa kemudian yang menggunakan hak suara tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena itu tadi, sudah berkali-kali dan kelihatannya masyarakat juga ada kejenuhan untuk itu. Kalau pada akhirnya nih Mas, dua putaran dari nanti ada strategi dari tim. Ya saya tidak mau berandai-andai. Ya. Kita tunggu hasil keputusan KPU besok. Mantap jawabannya. Apapun hasilnya kalau saya akan saya terima. Tersana guys. Terlihat ada di atas angin begitu ya. Apakah ada persiapan terkait dengan kemenangan atau seperti apa? Mau di atas, di bawah, di samping angin, saya nggak lihat angin ada di mana. Tetapi yang jelas, saya hanya berharap transparansi itu dijaga bersama. Dan sekarang ini yang paling penting Jakarta harus segera berbenah diri untuk membangun dan sebagainya. Karena sebentar lagi menghadapi tahun baru, tahun depan udah harus persiapan untuk bulan puasa. Dan juga musimnya lagi musim tidak baik. Menurut saya itu yang penting ya. Makasih. Quick account, kemudian Sirekap dan sampai dengan hasil perhitungan kemarin menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi angkanya hampir sama. Sehingga momentum yang seperti ini perlu dijaga di kemudian hari agar jalannya pemilihan gubernur di Jakarta ini betul-betul bisa transparan, terbuka dan siapapun bisa mendapatkan akses dengan gampang dan baik. Oke. Tim sebelah dengan dalil-dalilnya masih meyakini ingin menggugat KPU kepada DKPP begitu. Ya, Indonesia atau kita adalah negara demokrasi. Kalau memang masih ada pandangan-pandangan yang berbeda silakan. Karena ini kan negara demokrasi dan saya tentunya memberikan penghormatan dan apresiasi apapun yang dilakukan untuk memperjelas dari proses pemilihan gubernur Jakarta ini. Karena bagi saya pribadi pemilihan gubernur Jakarta ini tentunya diharapkan bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain karena dilakukan secara riang gembira, transparan, terbuka, dan baru pertama kali inilah pemilihan gubernur di Jakarta ketegangannya tidak terlalu tinggi. Mas, ini kan kalau berdasarkan rekap dari tingkat kecamatan kota kan bedanya itu 0,07%. Ada kekhawatiran nggak Mas ini bakal dipaksakan ke dua putaran nanti dengan cara apa tuh? Ya, saya selalu berprasangka positif. Karena mekanisme terbuka tentunya tidak gampang orang bisa memaksakan, dan ini negara demokrasi, semua orang sekarang mengawasi. Dan saya meyakini lah, nggak akan ada orang akan memaksakan untuk itu. Pasti akan menghormati apapun hasil yang ada di KPUD yang secara transparan, tetapi kalau memang mau menggunakan langkah politik atau langkah hukum, ini negara demokrasi, jadi boleh-boleh aja. Nah di Jakarta ini timnya Ridho, kenapa Ridho sih? Bener nggak ini namanya Ridho? Nah Ridho itu mestinya kan perilakunya ya sama Ridho toh, atau ikhlas. Bahasa Jawa itu legowo. KPU DKI akan diperkarakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
atau DKPP dengan alasan katanya loh KPU itu nggak profesional. Lah piye to Mas? Nah ini apa bentuk tidak profesional yang dikarepke sama timnya Ridho itu seperti apa? Iya sih. Nih katanya apa-apa ya katanya tok. Kalau orang Jawa itu kalau bilang triose tiang-tiang. Itu katanya. Nah itu katanya KPU tak profesional dalam membagikan formulir C1 atau undangan coblosan ke warga. Ini Begawan ini ngerasa kayak ini. Mosok bagi undangan baik digugat. Bagi undangan saja disebut tidak profesional, ini maksudnya gimana? Lah undangan itu kan bertingkat toh. Dari KPU, PPK, PPS, lalu ke KPPS, ditulis dulu, tanda tangani ketuanya, baru diundang. Pasti hal-hal yang standar aja, kenapa harus digugat? Apa membagi undangan itu dengan profesional itu yang bagi jas-jasan apa piye? Atau bagi undangan profesional itu ada berita acara, bar nopo undangan lalu ada tanda tangan. Atau misalnya pas antar undangan kudu foto bareng sama yang terima undangan, ada bukti, apa gitu. Lah ini bagi undangan tidak profesional itu misalnya piye nih? Kalau misalnya itu bagi undangan cuma diuncal-uncal gitu lah mungkin itu. Kayak bagi selebaran, kayak bagi kaos Pak Jokowi di atas mobil itu mungkin nggak profesional. Nganggo mobil pakai toa itu mungkin. Lalu keliling kampung halo-halo. Terus kertas C6-nya dibuang-buang. Kan nggak gitu toh. Ya. Pasti prosedural lah, standar. Wih angel men ini. Kategori distribusi C6 dengan profesional yo. Ini maunya gimana ini timnya Ridho ini? Coba diuraikan lah. Cara kerja KPPS sebagai kepanjangan tangan KPU di tingkat TPS bekerja tidak profesional itu saya jelaskan. Jangan hanya asal gugat aja. Dan bukan hanya itu loh. Disebutkan bahwa KPU harus menjamin pelayanan yang baik pada semua pemilih. Ya udah dijamin loh. Ini juga sumir, ini aneh nih. Ranahnya orang jelas abu-abu ini. Gak cetok karepe piye ini, gak cetok ini. Nah, ini tim hukum Ridho nek gak nerima kekalahan ya silahkan, gak mau tanda tangan di saksi ora apa-apa. Itu tidak membuat keputusan itu terganggu. Ya. Tanda tangan saksi enggak perlulah nyalah-nyalahkan penyelenggara di tingkat KPPS, PPS, PPK sampai KPU kota dan KPU provinsi. Cek saja tuh konten-konten ngompol yang saya sampaikan. Kalah ya kalah wae rasa alasan. Saiki sing do nampa C6 alias undangan nek wegah teko kalau tidak mau memilih. Lah marai aja terus para pimpinan partai. Pak Ahmad Risa itu ketua tim sukses yang mengumumkan mau ngasih hadiah 10 juta. Nah kan ya wis wegah cawe-cawe itu. Akhirnya wis ora berlanjut. Mungkin sudah ditegur sama Pak Prabowo itu untuk tidak lagi ngurusi masalah Jakarta. Dia kan tugas utamanya wakil menteri, disuruh fokus pada tugas utamanya untuk kepentingan masyarakat. Ya. Jadi bila semua sudah pasti dimenangkan Mas Pram sama Bang Dul, lebih elegan ngasih ucapan selamat. Itu jauh bermartabat. Bijak. Daripada nyari-nyari alasan. Tur alasannya ya ramu tuh belas atau. Nah, ngoten nggih Pak Muslim putar-putar. Kayak kita ngurus kehidupan bernegara lainnya lah. Masih banyak yang bisa kita lakukan demi kesejahteraan warga. Oke guys, jadi ini beritanya dari Kompas TV yang berjudul Pramono tak takut Jokowi akan intervensi Pilgub Jakarta. Sudah di ujung, semua orang datanya tahu. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tidak takut akan adanya intervensi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Pilkada Jakarta. Pramono Anung menegaskan dirinya selalu berprasangka baik dengan siapapun dan menurutnya hasil Pilgub Jakarta merupakan ranah KPU Jakarta. Oh enggak, saya selalu bersangka baik dengan siapapun, ucap Pramono Anung Sabtu 8 Desember 2024. Apalagi ini kan sudah ranah di KPU provinsi dan ini sudah di ujung sehingga semua orang datanya sudah tahu sambungnya. Merespon soal 1 atau 2 putaran tadi di Pilgub Jakarta, Pramono Anung menegaskan tidak ingin berandai-andai. Pramono mengaku akan menunggu hasil keputusan resmi dari KPU Provinsi Jakarta.
Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu hasil saja KPU, ucap Pramono. Pramono lebih lanjut dikonfirmasi soal perolehan yang memimpin di semua wilayah Jakarta. Saya nggak lihat angin mau di mana, mau di atas, di bawah. Yang jelas Jakarta harus segera berbenah diri karena sebentar lagi tahun baru. Tahun depan bulan puasa, musimnya juga lagi enggak baik, jawab Pramono. Oke guys, jadi itu tadi jawaban dari Mas Pram soal adanya dugaan intervensi dari Pak Jokowi di Pilgub Jakarta saat ditanya oleh wartawan guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.